Hai, ini aku. Aku lahir dan besar di Yakutsk, kota berpenghuni terdingin di dunia. Sebelum keluar, saya selalu memeriksa suhu. Hari ini minus 48 derajat Dan Celcius. ya, Untuk kami, ini hanya hari musim dingin biasa di sini. Pada minus 48 derajat orang pergi bekerja. Anak-anak pergi ke sekolah dan hidup tidak berhenti. Dan aku pasti tidak tinggal di rumah hari ini. Saya ingin pergi ke mall untuk memeriksa pakaian musim dingin. Tapi sebelum aku meninggalkan saya rumah, perlu mempersiapkan. karena jika Anda tidak berpakaian dengan benar Anda dalam dapat cuaca dengan seperti mudah ini, membeku dalam Jadi, hitungan menit. izinkan Saya menunjukkan bagaimana dengan kita tepat. berpakaian Untuk bertahan dari dingin ini. Saya mulai dengan legging. Saya sudah memiliki yang hitam di dan di atasnya. Saya menambahkan pasangan Lalu kedua. saya Memakai bantalan lutut wol unta untuk melindungi persendian Lutut saya terkadang sakit. Karena saya tidak memakai ini ketika saya masih muda. Sekarang penting. Saya juga memakai kaos kaki wol unta untuk isolasi dan kehangatan. Selanjutnya saya memakai celana empuk terisolasi. Celana ini membuat kakiku tetap hangat. Jujur, mereka adalah salah satu hal terbaik yang pernah diciptakan 20 manusia. Tahun yang lalu ketika saya masih kecil Saya pergi ke harus sekolah, memakai celana ketat ratusan lapis. Dan hawa dingin masih menusuk kakiku. Seperti ribuan jarum kecil. Lalu aku memakai jaket tipis. Di bawah mantel musim dingin, angsa tebal Yang saya dibuat khusus untuk musim dingin Arktik. Jaket musim dingin yang bagus harganya sekitar $800 hingga Tapi itu pun $1.000. Terkadang tidak cukup hangat. Di sini pilihan terhangat adalah mantel bulu. Tapi itu bisa menghabiskan biaya sekitar $6.000. Menjaga topiku, tangan dan kaki hangat sangat penting. Topi bulu saya sudah terlalu tua, jadi saya perlu membeli yang baru. Topi wol, jangan benar-benar melindungi topimu pada suhu ini. Sarung tangan saya memiliki pola manik-manik Yakuti menggabungkan kehangatan dan budaya. Dan akhirnya saya memakai sepatu bot bulu Yakutian. Sepatu bot biasa akan membeku dalam hitungan menit. Dan sekarang saya akhirnya siap untuk pergi keluar. Ini adalah berapa banyak waktu dan Hanya usaha untuk yang meninggalkan meninggalkan rumah dan jujur. Itu bisa sangat mengganggu. Jika Anda lupa membeli roti atau Anda susu, tidak bisa hanya lari ke toko. Anda harus berlapis lagi. Itu mengubah perjalanan 5 menit sederhana menjadi seluruh misi. Ketika Anda melangkah Udara keluar, dingin menghantam paru-parumu seperti kejutan. Menjadi lebih sulit untuk bernafas. Tenggorokanmu terasa kering dan setiap nafasmu terasa berat. Karena udara yang membekukan. Di Yakutsk, seluruh infrastruktur kami dibangun untuk cuaca dingin yang Bangunan ekstrem. jalan Dan utilitas dirancang untuk bertahan Suhu hidup di bawah minus 70 derajat Celcius. Sebagian besar apartemen memiliki 24/7 Hanya untuk pemanas tetap sentral. hangat. Memelihara mobil di sini adalah tantangan tersendiri. Jadi saya tetap menggunakan transportasi umum. Halte bus terdekat sekitar 300 meter dari rumah 5 saya. 5 menit menit berjalan kaki, tetapi bahkan dalam waktu Aku bisa singkat merasakan itu, hawa dingin merembes terutama melalui di pakaianku. wajahku. Kami hanya bisa tinggal di luar selama 10 hingga Sebelum 15 dingin menjadi menit. tak tertahankan. Dan kita harus bergegas kembali ke dalam Untungnya ruangan. Yakutsk telah memanaskan halte bus, tempat penampungan kecil yang membuat kita tidak kedinginan sampai Sambil mati. Menunggu bus. Setelah 10 menit berjalan kaki, dingin sudah mulai menggigit kulitku. Bagian kulit saya yang terbuka, terutama hidung saya adalah yang pertama membeku. Kamu bisa melihat kulit di hidungku memutih. Itu tanda pertama radang dingin. Jadi saya memutuskan untuk bergegas ke mall terdekat sebelum memanaskan. Bahkan dalam cuaca dingin yang ekstrem masih memiliki tunawisma. Seperti wanita ini berdiri di luar mall. Kota ini menyediakan tempat perlindungan untuk membantu mereka tetap hangat dan aman. Tidak semua orang menggunakannya. Banyak tunawisma menderita radang dingin yang parah setiap tahun dan sering kehilangan jari tangan atau kaki karena kedinginan.
Di dalam mal kami memiliki Di ruang mana ganti. orang dapat meninggalkan jaket berat Tidak mereka. mungkin berjalan dengan nyaman. Di dalam gedung berpemanas mengenakan mantel tebal dan celana empuk dan jaket berat, membuatnya merasa seperti Anda mengenakan baju besi. Ruang ganti ini membuatnya lebih mudah untuk dipindahkan. Setelah selamat dari hawa dingin di luar. Belanja di Yekaterinburg sangat berbeda dengan Rusia Tengah. Kami tidak memiliki mal besar dengan banyak merek. Kami lebih kecil dengan lebih sedikit pilihan. Apalagi sekarang sudah banyak merek internasional yang pergi. Karena ini kebanyakan orang lebih suka memesan dan aplikasi belanja Cina sangat populer. Mal di sini juga merupakan pusat tempat bertemu teman menghindari hawa dingin. Makan sesuatu yang hangat atau biarkan anak-anak bermain di dalam ruangan. Di luar ruangan tidak mungkin. Oke tenang, oke tutup. Sekarang saya menuju ke toko khusus yang menjual mantel bulu. Di Yakutsk, saya tidak punya mobil. Tingkat mobil dingin ini dapat membeku sepenuhnya. Saya lebih suka berjalan kaki atau naik bus. Saya tidak pernah memiliki mobil di sini. Terlalu banyak usaha. Mesin harus berjalan terus-menerus untuk menghindari pembekuan. Anda memerlukan sistem yang secara otomatis menghidupkan dan mematikan mesin. Tapi itu berat dan tidak nyaman. Transportasi umum lebih mudah. Meski berjalan ke halte bus dan menunggu dalam dingin masih sulit. Menggunakan ponsel di luar di Yakutia adalah sebuah tantangan. Kami tidak terlalu mengandalkan mereka. Kami hanya mengeluarkannya jika benar-benar diperlukan. Saat dingin menguras baterai atau mematikannya. Telepon di sini lebih untuk keadaan darurat daripada penggunaan biasa. Oh, ini cara kami menggunakan telepon di Yakutia. Karena dingin banget tuh. Tanganku sudah beku, jadi saya harus benar-benar cepat. Bagian unik lainnya dari berbelanja di toko bulu lokal kami. Yakutia telah menjadi pusat produksi bulu selama berabad-abad. Selama Kekaisaran Rusia, bulu berkualitas tinggi seperti cerpelai dan rubah diekspor ke Eropa dan dikenal sebagai emas lunat. Di sini, mantel bulu bukan hanya kemewahan. Mereka adalah kebutuhan. Bahkan dua jaketku tidak akan lama melindungiku. Pada minus 50 atau minus 60 derajat Celcius. Mantel bulu memberikan kehangatan yang tak tertandingi. Melawan dingin yang brutal. Harga mulai sekitar $6.000 dan bisa mencapai $17.000 untuk mantel musang. Tidak semua orang mampu membelinya. Begitu banyak wanita menabung selama bertahun-tahun. Setelah berjalan sebentar, aku mulai merasa kedinginan lagi. Jadi saya berhenti di kedai kopi kecil untuk pemanasan. Saat Anda melangkah masuk dan merasakan panasnya, sangat melegakan. Setelah istirahat sejenak, saya ingin menunjukkan betapa dinginnya di luar. Saya meminta secangkir air panas kepada barista. Menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana air mendidih langsung berubah menjadi kristal es saat terlempar ke udara beku. Ini yang kami pakai. Dan bagaimana kita bertahan hidup di kota terdingin di bumi Yakutsk. Saya harap Anda menikmati dan video tetap ini hangat dimanapun Anda berada. Beritahu saya di komentar. Seperti apa musim dingin di kampung halamanmu.